Ibu akan lebih mudah ngomong ke suaminya, saya dihipnotis, I see. dibandingkan saya ditipu. I see. So itu semua fake. Menarik. Siapa yang pernah lihat orang dihipnotis di TV yang tiba-tiba berubah jadi ayam atau tiba-tiba tertidur pulas? Banyak yang ngira kalau ini tuh hal-hal gaib atau trik sulap. Tapi di dunia psikologi, hipnotis itu adalah murni sains dan dipakai juga loh pada saat terapi medis. Kok bisa? Disclaimer, gue bukan ahli medis dan gue juga gak bisa hipnotis. Tapi gue cuma baca sumber-sumber yang gue baca di internet. Di akhir nanti gue cantumin juga kok sumbernya. Pertama-tama, hapus bayangan kalian kalau mengira hipnotis itu artinya kehilangan kendali. Menurut American Psychological Association, hipnotis itu kondisi fokus yang luar biasa dalam. Rasanya mirip banget pas kalian nonton film atau main game yang tiba-tiba aja nih, kok udah main 5 jam, main 8 jam, kalian nggak tidur kan? Kalian tetap sadar, tapi perhatian kalian cuma tertuju pada satu titik ini aja. Nah, disinilah pikiran kalian jadi lebih terbuka, sehingga gampang nih buat diterima sugesti-sugesti positif. Secara ilmiah, ketika dihipnotis, gelombang otak kita tuh berubah jadi gelombang beta yang sibuk ke gelombang alfa dan theta yang super relax. Penelitian nemuin kalau area otak kita yang mengatur kesadaran dan tindakan kita itu tuh seolah terputus sementara pada saat kita dihipnotis. Hasilnya otak masuk ke mode yang tenang tapi sangat waspada. Makanya sugesti yang dilakukan kepada penderita perokok aktif yang pengen berhenti dan juga penderita sakit-sakit trauma di hipnotis itu rasanya jauh lebih efektif ketika dikasih sugesti positif dibanding ketika tidak dihipnotis. Nah, ngomongin hipnotis, gue ada satu pertanyaan yang ganjil banget nih. Jadi, kenapa kok banyak banget ya cerita-cerita ibu-ibu tuh banyak banget nih yang kena hipnotis di pasar? Gue bingung, kalau misalkan infonya seperti ini, apakah memang para pelaku hipnotis di pasar itu adalah pelaku yang belajar formal gitu? Maksudnya, kok bisa banyak banget gitu berkeliaran di pasar? Apakah memang mereka itu dihipnotis atau gimana? Nah, jadi gue nemu jawaban nih dari Om Deddy Corbuzier, selaku mentalis dan juga orang yang punya gelar di psikologi. Beliau cukup menjawab pertanyaan gue tadi nih dengan cukup menarik. Gini jawabannya. Ibu-ibu akan lebih mudah ngomong ke suaminya, saya dihipnotis, I see. dibandingkan saya ditipu. Dia lapor ke ibu suaminya, digebukin di rumah, diomelin nggak bisa, dimarahin nggak bisa. Jadi larinya semuanya gue dihipnotis. Nah gimana nih? Menarik banget jawaban dari beliau. Yang pengen nonton fullnya bisa langsung cek ke akun Raymond Chin. Dan kalau mau langsung ke topik yang gue omongin, bisa langsung ke menit 20. Oke, balik lagi. Jadi intinya, ini tuh bukan sihir. Hipnoterapi itu sudah diakui secara medis buat bantu orang ngatasin kecemasan, nyeri kronis, sampai trauma. Seorang terapis itu cuma ngebimbing kamu lewat kata-kata lembut sampai kalian mencapai kondisi trance. Intinya, ini adalah kerjasama antara fokus, sugesti, dan sistem syaraf kalian. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah di sini ada yang pernah hipnotis? Apakah punya cerita-cerita menarik juga nih tentang hipnotis? Atau punya penjelasan lain tentang hipnotis? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar.